Yuk kita awali dulu anak-anak pada kesempatan sore hari ini tambahan IPA Biologi dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama bisa diberikan kemudahan, kelancaran, kemudian bisa nanti bisa menjadikan kalian nanti bisa lebih paham dan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan keinginan kalian. Amin ya robbal alamin. Kita mendatangkan pahala ya untuk kita semua karena kita belajar pada sore hari ini, belajar bersama. Ya, akan Ustadzah mulai anak-anak semua. Ustadzah izin share screen ya. Nih. Ustadzah untuk share screen soal judulnya adalah soal tambahan sore 23 Maret. Sudah kelihatan ya? Untuk share screen-nya Ustadzah ya, anak-anak ya. Ini adalah soal-soal yang ada yang sudah pernah Ustadzah berikan kepada kalian materinya, tapi ada juga beberapa yang belum, dan itu nanti juga akan keluar ketika ujian sekolah, ya anak-anak ya. Jadi tolong bagi materi yang sudah kalian ketahui diperdalam lagi, diperjelas lagi, dipahami bagi yang belum begitu paham. Untuk soal yang materi yang baru, kalian bisa memperhatikan ya, dan nanti diingat-ingat. Insya Allah tidak banyak, tidak begitu banyak materi yang baru dan juga tidak begitu susah anak-anak, gampang insya Allah ya. Asal kalian mau memperhatikan dengan baik. Yuk kita mulai nomor 1. Ustadzah minta tolong ya kepada salah satu untuk ada yang bisa membacakan soalnya. Kepada Mbak Kaila, yuk silahkan nomor 1 bisa minta tolong dibacakan soalnya. Halo, Mbak Kaila, bisa mendengar Ustadzah? Ya, yuk silahkan. Seorang mengalami gejala penyakit Chinese Restaurant Syndrome disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung. Iya, oke, terima kasih Mbak Kaila. Sudah pernah Ustadzah ajari ya anak-anak Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Itu yang diserang adalah bagian apanya? Bagian saraf. Gitu ya. Jadi Ustadzah tulis singkatannya CRS, Chinese Restaurant Syndrome. Chinese Restaurant. Kalau Ustadzah tulisannya salah enggak apa-apa ya. Nanti kalian lihat yang benar yang atasnya. Chinese Restaurant Syndrome itu yang diserang adalah bagian apanya? Bagian syarafnya. Oke, ya. Sekarang itu disebabkan karena dia terlalu banyak mengkonsumsi apa? Sudah ada yang sudah chat chat di Zoom ya. Yuk, silahkan kalian semua boleh menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan jawabannya. Dan ini semuanya banyak anak ini ya, sudah ada berapa? 10 orang ini WA Ustadzah jawabannya benar. Yaitu jawabannya adalah yang C. Gampang ya, ini anak-anak ya. Ustadzah berikan warna merah untuk jawabannya. Mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG. MSG itu adalah monosodium glutamat atau disebut juga vetsin atau micin. Nggak boleh berarti itu dikonsumsi. Itu dikonsumsi boleh saja anak-anak. Cuman jangan terlalu banyak atau tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya. Jadi sesekali boleh mengkonsumsi ataupun kadarnya sedikit. Jangan satu ini disok kabeh lah, jangan begitu. Setiap hari seperti itu ya udah, itu namanya kebanyakan. Kalau seperti itu secukupnya saja, sedikit saja. Oh ya sudah ada rempah-rempah, ada garam, ada gula. Insya Allah itu adalah zat-zat yang bisa membangkitkan rasa, yang bisa memberikan lebih sedap rasa pada masakan. Coba, silahkan Ustadzah mau tanya kepada kalian. Ini termasuk dalam penyedap ya, berarti kita belajarnya penyedap. Penyedap ada 2, penyedap alami dan buatan. Yuk beritahu Ustadzah, apa penyedap alami? Boleh chat di sini? Yuk semuanya chat setahu kalian. Benar sekali. Iya, sip, bagus. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi, untuk yang namanya penyedap alami itu tidak berbahaya. Mau kamu menggunakan dalam jumlah berapapun, oke-oke aja.
gitu ya, karena itu aman, insya Allah dipakai ya. Penyedap alami sudah dulu pernah memberitahukan kepada kalian rempah-rempah. Kita kaya ya, bangsa kita akan rempah-rempah apa saja. Ada lada, merica, cengkeh, pala, tumbar, dan sebagainya. Banyak sekali. Bawang merah, bawang putih termasuk dalam penyedap alami ya, boleh. Iya benar. Bawang merah, bawang putih, itu juga masuk dalam penyedap alami. Apalagi garam dan gula, itu juga termasuk penyedap alami anak-anak. Jadi kalau kalian masak, biasanya kan kasih garam, kasih gula, itu kan, itu biar lebih sedap untuk membangkitkan rasa. Gitu ya. Garam, gula, ini juga penyedap alami. Paham ya? Sedangkan untuk yang penyedap buatan, yang itu tadi, yang menyebabkan penyakit buatan atau sintesis ya, yang itu tadi yaitu MSG atau monosodium glutamat, yang ketika dipakai berlebihan, dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan penyakit Chinese Restaurant Syndrome. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita mulai lagi. Sekarang nomor 2. Itu baru nomor 2 ya. Tapi gampang sekali anak-anak, super gampang ya. Kelas 7, materi kelas 7. Yuk minta tolong Mbak Hanan untuk membacakan nomor 2. Jika dalam suatu ekosistem sawah terdapat 1 padi, 2 tikus, 3 rumput, 4 belalang, 5 tanah, 6 air, 7 udara. Berdasarkan data di atas, kelompok komponen abiotik adalah. Masih ingat ya? Oh, sudah ada yang chat Ustazah ini. Ayo silahkan yang lain boleh mencoba menjawab salah. Ya, salah enggak apa-apa. Ya, anak-anak ya coba aja percaya diri gitu ya. Kalaupun salah ya enggak masalah, wong kita baru berlatih. Gitu ya. Dan ini ternyata jawabannya banyak yang sudah menjawab sama dan kemungkinan benar ya. Kita cek. Ya, benar. Kelompok, coba kita cek. Teman-teman kalian yang sudah menjawab, itu jawabannya adalah apa? Jawabannya yang oke, benar. Oh, sip. Sama semua jawabannya. Karena ini gampang. Tuh. Jadi, di lingkungan, ya, di ekosistem, jadi di tempat tinggal sekitar kita, gitu ya. Jadi, di tempat tinggal sekitar kita, atau disebut juga sebagai lingkungan, itu ya, itu ada 2 komponen. Yaitu yang pertama adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ya tulisannya Ustazah ini. Dan yang kedua adalah komponen biotik. Ini ya. Komponen biotik dan komponen abiotik gampang sekali ini, mesti sudah pada tahu ini kalian ini. Untuk yang komponen abiotik dari kata A itu artinya tidak, bio itu artinya hidup. Berarti komponen yang terdiri dari apa? Beritahu Ustazah. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benar sekali. Tadi jawabannya sama persis ya. Terdiri dari benda yang tidak hidup atau benda mati. Terdiri dari benda mati atau benda yang tidak hidup. Yang bagaimana benda ini? Benda ini ada di sekitar kita, ada di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya apa? Ya udah, ini kita cek coba ya, abiotik ya, 5. Tanah, itu mati kan? Itu adalah komponen abiotik. Apalagi 6. Air, itu juga komponen abiotik. Apalagi 7. Udara, ini kan semua benda-benda mati anak-anak. Apalagi api. Tanah, air, udara, api, apalagi batu, apalagi kerikil, gitu ya, apalagi daun yang jatuh,
Daun jatuh, ya udah itu bukan benda hidup kan? Ya mati kan, daun jatuh dari pohon, daun yang berguguran gitu. Itu adalah benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Itu ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, berarti kebalikan dari komponen abiotik adalah komponen biotik. Dari kata bio, apa artinya? Ya, beritahu, komponen biotik adalah komponen yang bagaimana? Terdiri dari apa anak-anak? Beritahu saja. Terdiri dari adalah komponen yang terdiri dari benda hidup. Ya, oke, sip, bagus. Terdiri dari benda hidup. Yuk, sekarang beritahu Ustazah. Apa contoh? Iya, benar sekali. Dari benda hidup. Kalau di sini berarti apa aja ini? Padi. Itu hidup tuh anak-anak. Padi. Apalagi yang nomor 2, tikus. Hidup kan? Apalagi di situ rumput. Rumput hidup kan? Apalagi belalang. Belalang. Apalagi? Udah. Gitu ya. Hewan, tumbuhan, benar. Semua hewan, semua tumbuhan, manusia, mikroorganisme, itu dia masuk dalam benda-benda hidup atau komponen biotik. Gitu ya, anak-anak ya. Dan baik komponen biotik maupun komponen abiotik ini dalam lingkungan, itu melakukan suatu interaksi. Tidak bisa lepas. Tidak bisa lingkungan itu terdiri dari biotik saja, tidak bisa. Dari makhluk hidup saja, tidak bisa. Tidak ada tanah, tidak ada udara, apa bisa hidup makhluk hidup? Tidak bisa. Manusia, tumbuhan, hewan tidak bisa kalau tidak ada udara. Tidak bisa hidup. Sama juga udara, air, kerikil, batu itu juga nanti juga harus berinteraksi dengan komponen biotik, gitu ya. Dan ini apa disebut apa itu? Yang namanya interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu tempat tertentu. Disebut apa? Tempat tertentu. Yuk, silahkan dicat Ustazah. Disebut. Oke, sudah ada 4 orang, 5, benar. Oke, ya. Sudah ada 6 orang. Oke, kebanyakan sudah benar. Kalaupun ada yang kurang tepat, tidak apa-apa. Jawabannya adalah ekosistem. Ya, ekosistem. Ini anak-anak. Itu adalah interaksi antara atau hubungan timbal balik. Itu interaksi ya antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu tempat tertentu. Gitu ya. Oke, paham? Ini ya, kalau besok keluar bisa ya. Berikutnya nomor 3. Ini juga baru anak-anak, tapi mudah sekali. Mudah. Sebenarnya ada yang baru lagi ya, cuman saya nanti belum tak keluarkan di sini, besok lagi ketika kita bertemu ya. Nomor 3, minta tolong yuk Mbak Naya, silakan dibaca nomor 3. Yang menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai ciri tumbuh dan berkembang adalah nomor. Ada gambar-gambar aktivitas makhluk hidup. Nomor 1, 2, 3, 4 ada gambar itu. Yang menunjukkan bahwa makhluk hidup mempunyai ciri tumbuh dan berkembang. Jadi ada beberapa ya anak-anak ya. Ada beberapa ciri makhluk hidup di mana karena dia mempunyai ciri-ciri itu, dia disebut sebagai benda hidup atau komponen biotik. Begitu kan? Kalau dia tidak mempunyai ciri-ciri itu, banyak misalnya tidak punya, cuma punya satu saja misalnya, dia dikatakan benda mati atau bukan benda hidup, gitu ya. Ada beberapa ciri makhluk hidup. Yuk, kita cek. Yang nomor 1, oke, sudah ada yang menjawab. Coba lihat dulu. Oke, benar. Sip. Jawabannya sama semua anak-anak. Mungkin sudah ada bisa ya, gampang ya ini ya. Ini tidak tak ajari, kalian belajar sendiri kayaknya bisa. Ya, ada beberapa ciri makhluk hidup. Ustazah mau tahu, kalian silahkan jawab nomor 1. Bentar. Kita taruh di sini. Nomor 1, ciri apa itu? Beritahu saja. Nomor 1. Ini ciri apa?
Nomor 1. Yuk, silahkan dijawab. Oke, iya. Nomor 1 itu adalah ciri tumbuh. Iya, tumbuh dan berkembang ya anak-anak ya. Kalau Ustazah biasanya ini berkembang aja, tapi kalau ini mau tumbuh ya boleh ya. Ini nomor 1 adalah ciri tumbuh dan berkembang. Ustazah jawab seperti ini ya. Tumbuh dan berkembang itu kan tidak bisa dilepaskan ya, dipisahkan ya gitu. Nomor 1 itu ciri tumbuh dan berkembang. Kalau nomor 2, ciri apa? Apa sih itu? Ayo beritahu saja kalau nomor 2 ciri apa? Itu adalah tanaman, tak kasih tahu, tanaman putri malu. Gitu ya. Iya, benar sekali. Iya. Nomor 2 adalah ciri peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang. Atau disebut juga apa, Nah? Peka terhadap rangsang. Disebut juga apa? Ada yang tahu? Tanya I. Iya, benar sekali. Iya, betul. Oke, sip, bagus. Iritabilitas atau iritabilitas. Gitu ya. Dan itu sebetulnya dia punya lagi loh. Tidak hanya peka terhadap rangsang. Putri malu mengatupkan daunnya ketika disentuh. Awalnya begini, kemudian dia mengatup begini. Tapi dia bergerak juga enggak itu? Selain iritabilitas, untuk tanaman putri malu itu bergerak. Ada yang mengira padi ya. Kalau padi kan beginikan sama tangan, itu kan ada tangan ya itu ya. Itu kan dia biasa aja gitu ya. Jadi kalau padi mungkin kurang, ini gambarnya memang kurang representatif mungkin ya. Dan bergerak gitu. Ibu laptopku di mana? Di dalam tasnya itu. Ya, sekarang yang nomor 3. Itu ada ayam beserta dengan anak-anaknya. Ada ayam bersama dengan anak-anaknya. Itu berarti ciri sudah sangat jelas ya. Ada induk ayam, ada anak ayam. Berarti itu adalah ciri berkembang biak. Oke, betul sekali. Yang sudah menjawab. Yang keempat, ciri apa itu? Yang keempat, nomor gambar yang keempat, ciri apa? Silahkan, boleh menebak. Salah enggak apa-apa. Oke, ya bagus. Iya. Salah enggak apa-apa, tebak aja ya. Malah salah Ustazah malah lebih bisa. Iya benar. Benar, ada yang enggak sabar ya. Yang keempat itu adalah ciri bergerak. Apa sih itu? Burung terbang. Burung terbang itu kan dia berarti bergerak, mengepakkan sayapnya. Bergerak terbang dengan sayapnya, gitu ya. Ciri bergerak. Oke, ada ciri yang lain? Silahkan anak-anak bisa memberitahukan ke Ustazah. Selain ciri yang ada di situ, ciri apa lagi? Oke, bernafas, benar sekali. Apalagi? Beradaptasi, benar sekali. Apalagi? Makan, benar. Ada yang tahu lagi? Saya tak tulis dulu ya. Makan dan minum. Kemudian bernafas. Kemudian tadi ada yang menjawab adaptasi. Ada yang tahu lagi? Apa lagi? Benar sekali, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ya, oke, sip. Ini ya, anak-anak ya, yang merupakan ciri dari makhluk hidup. Jadi dikatakan makhluk hidup kalau mempunyai ciri-ciri ini. Kemudian nomor 4. Yuk, kita mulai nomor 4. Minta tolong kepada salah satu untuk ada yang membacakan soalnya. Oke, ganti Putra ya. Mas Helmi, silahkan Mas Helmi, bisa dibacakan soalnya. Enzim yang berfungsi mencerna protein menjadi asam amino dihasilkan oleh organ nomor. Yuk, silahkan dijawab semuanya. Boleh chat. Sebentar. Mau tak besarkan terlalu besar. Ya, ini anak-anak. Apa jawabannya? Enzim yang berfungsi mencerna protein menjadi asam amino dihasilkan oleh organ nomor ... Sudah tak ajari. Ustazah tidak akan mengulang kembali mengajari kalian.
buka lagi materi Ustazah yang kemarin, yang untuk kalian belajar untuk persiapan PTS 2. Apa jawabannya? Mencerna protein jadi asam amino dihasilkan oleh organ nomor ya. Sudah sama semua. Ada yang jawab satu mungkin beda, tidak apa-apa. Sudah sama semua. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang nomor 3. Beritahu Ustazah, apa itu nomor 3? Nomor 3 itu apa namanya? Adalah? Benar sekali. Nomor 3 itu adalah pankreas. Pankreas ya, anak-anak ya. Untuk pankreas, dia mempunyai 3 enzim. Pankreas menghasilkan 3 enzim. Yuk, beritahu Ustazah, apa saja enzimnya? Singkatannya adalah ALT. A-nya adalah benar ALT. Iya. Oke, sip. Terima kasih. A-nya adalah amilase. L-nya adalah lipase. T-nya adalah tripsin. Sekarang beritahu Ustazah, fungsi dari amilase untuk mengubah apa? Beritahu Ustazah. Fungsi dari amilase untuk mengubah, silahkan. Amilum, benar sekali. Iya, benar sekali. Untuk mengubah, mengubah amilum menjadi glukosa. Jangan ada suaranya aja. Baca. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah lipase. Kalau lipase, fungsinya mengubah apa? Harus hafal. Ini harus hafal, enggak boleh enggak. Besok karena keluar seperti ini. Benar sekali. Mengubah lemak menjadi asam lemak. Dihafalkan mulai dari sekarang, ya. Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga adalah tripsin. Kalau tripsin, untuk apa anak-anak? Fungsi dari tripsin, silahkan diberitahukan ke Ustazah. Benar sekali. Memecah protein, ini ya, jawab yang enzim itu ya, yang soalnya itu ya, memecah protein menjadi asam amino. Jadi asam amino. Ya, begini ya, anak-anak ya. Oke, Ustazah cukup membahasnya ini saja. Sekarang kalau yang nomor 1, kita sama ini. Lihat, nomor 1 namanya apa anak-anak? Ada yang tahu? Silahkan beritahukan ke Ustazah. Nomor 1 namanya adalah, benar sekali, 1 namanya kerongkongan. Jadi kalau misalnya untuk kalian ketahui, nomor 1 namanya kerongkongan. Kalau nomor 2, namanya apa ini nomor 2? Nomor 2, benar sekali. Nomor 2 namanya lambung. Di sini ada enzim ya. Ada enzim, 3 enzim. Singkatannya adalah, Ustazah tidak menyebutkan fungsinya, cukup singkatannya PRA. P-nya pra ya. Di lambung pra. Apa saja? Pepsin, oke. Kemudian renin, iya. Kemudian asam klorida atau HCl. Sekarang di nomor 3. Sudah ya, tadi pankreas nomor 3. Nomor 4, namanya apa anak-anak? Nomor 4 namanya apa? Nomor 4. Namanya adalah, benar, usus halus apa besar? Ada yang jawab usus besar, ada yang jawab usus halus. Itu namanya usus besar ya anak-anak. Ini karena yang ini loh, yang luar ya. Yang luar itu namanya usus besar. Ingat-ingat ya.
usus besar. Dia tidak memproduksi enzim memang. Jadi mungkin kalian tidak begitu memperhatikan ya. Baru yang nomor 5, ini namanya yang itu. Ini tak tulis 4. 4 usus besar. Yang nomor 5. Yang nomor 5, ini namanya baru usus halus. Usus halus. Usus halus. Ya. Ya, begini ya. Ini adalah macam-macam bagian usus halus, ada enzimnya, lihat sendiri lagi besok. Besok. Yang kemarin sudah Ustazah ajari. Gitu ya. Yuk, sekarang nomor 6, masih tentang enzim. Yuk, cowok lagi. Minta tolong kepada Mas Khatam untuk membacakan nomor 6. Tabelnya dibaca, Bos. Iya, tabelnya dibaca. Perhatikan tabel enzim di bawah ini. Amilase huruf A, fungsi enzim mengubah peptida menjadi asam amino. Tripsin huruf B mengubah lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Lipase huruf C mengubah amilum menjadi glukosa. Pasangan nomor dan huruf yang benar pada tabel di atas adalah. Iya, yang mana anak-anak silahkan untuk chat Ustazah jawabannya yang tepat apa kira-kira? Wah, udah pinter-pinter ya kalian ya. Oke, sip, bagus. Jawabannya adalah yang apa anak-anak? Coba kita cek ya. Oke, ada satu lagi ya dan sama. Jawabannya adalah yang C. Kita cek ya anak-anak semua. 1C. 1 itu amilase. Hurufnya C. Mengubah amilum menjadi glukosa. Benar. Amilase itu fungsinya. Dan tempatnya ada di mana? Ini tempatnya ada di, tak kasih di sini ya. Tak kasih huruf tanda merah ya. Tempatnya amilase ada di pankreas. Ini. Tripsin. Oh, maaf, 2. 2 itu tripsin. Hurufnya A. Mengubah pepton menjadi asam amino. Ya, protein atau pepton ya, sama ya, menjadi asam amino. Ini tempatnya juga di pankreas. Ini tempatnya juga di pankreas. Kemudian yang ketiga, lipase. Lipase nomor 3, B, ya, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ini juga tempatnya di pankreas. Ya, oke. Begini ya, anak-anak ya, benar sekali jawabannya adalah yang C. Untuk enzim-enzim yang lain bisa loh ya. Yuk, sekarang nomor 7. Ini mungkin bentuknya seperti ini ya, anak-anak ya. Tapi nanti kita arahkan untuk peredaran darah kecil, darah besar, juga ruang jantung kalian paham, gitu ya. Yuk, minta tolong salah satu kepada Mbak Iza. Yuk, silakan Zah, dibacakan nomor 7. Perhatikan gambar peredaran darah berikut. Urutan peredaran darah kecil ditujukan oleh nomor. Yuk, anak-anak, ada yang tahu peredaran darah kecil? Itu berarti mulainya dari apa? Mulainya dari jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Begini kan? Apa jawabannya? Oke. Iya, sudah banyak yang menjawab benar. Udah paham juga ya kalian ya. Ini ya, peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Teman-teman kalian sudah banyak yang menjawab dan jawabannya kita cek dulu ya, anak-anak ya. Jawaban teman-teman kalian C, kita cek. Jantung, paru-paru, jantung itu adalah urutan untuk peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil. Yuk, kita cek. Jantung, paru-paru, jantung. Jantung, berarti dari dalam ruang jantung ya. Nomor berapa? 7. Nomor 7. Apa ini nomor 7 anak-anak? Apa nomor 7 namanya? Harus tahu. Ruang jantung sudah tak ajari. Ada 4 ruang jantung. 7 itu namanya adalah yang di bawah. Benar sekali. Di bawah, justru sebelah kirimu, yang gambarmu kalau kamu lihat ini sebelah kiri, itu namanya bilik. Bagian bawah itu bilik.
Karena letaknya itu sebelah kirimu, justru namanya adalah bilik kanan. Kemudian ke nomor 10. Nomor 10, kalau kamu lihat, ini adalah pembuluh darah. Beritahu saya, apa itu nomor 10? Pembuluh darah apa? Pembuluh darah apa nomor 10? Arteri atau vena? Benar sekali. Iya. Nomor 10 itu adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung, kan? Yang keluar dari nomor 7, kan? Pembuluh apa kemarin yang keluar dari nomor 7? Arteri. Pembuluh darah yang meninggalkan jantung atau yang keluar dari jantung, itu namanya adalah arteri. Karena arteri ini menuju ke nomor 1, nomor 1 ini adalah paru-paru, dari kata pulmo, maka namanya adalah arteri pulmonalis. Kalau kalian belum jelas nanti boleh langsung bertanya ya anak-anak ya. Berikutnya, dari nomor 10 ke nomor 1. Apa nomor 1 anak-anak? Nomor 1 itu adalah apa? Benar sekali. Terima kasih yang sudah menjawab. Paru-paru. Di sini nanti udah akan ditukar. Jadi darah yang berada di nomor 7 itu darah kotor, kayak CO2. Kemudian lewat nomor 10, dari nomor 7 kan ke nomor 10. Arteri pulmonalis itu juga darah kotor, kayak CO2. Jadi semua arteri itu kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis, gitu ya. Kemudian setelah itu masuk ke paru-paru. Di paru-paru ditukar anak-anak darahnya, udaranya. Masuk di yang darah bersih dimasukkan oksigen ya, yang CO2-nya dikeluarkan. Jadi begitu keluar dari paru-paru nanti darahnya sudah bersih, gitu. Begitu keluar dari paru-paru nanti darahnya sudah bersih. Terus ke nomor berapa? Nomor 2. Apa anak-anak namanya nomor 2? Keluar dari paru-paru ke nomor 2, pembuluh darah lagi itu. Apa nama pembuluh darah yang keluar dari paru-paru mau masuk ke jantung? Benar sekali. Iya. Mau masuk ke jantung, namanya vena. Vena pulmonalis, karena dari paru-paru mau masuk ke jantung. Itu kayak oksigen, karena tadi dari paru-paru sudah ditukar ya udaranya. Setelah itu, kemudian ke nomor berapa? 3. Apa anak-anaknya namanya nomor 3 ini? Nomor 3 namanya adalah, benar sekali. Paling atas ya, ruang jantung yang di atas ya, itu namanya serambi. Serambi. Sedangkan serambi, karena itu sebelah kananmu, serambinya di nomor 3 itu, justru namanya adalah serambi kiri. Jadi berkebalikan antara bukumu dengan posisi tubuh ya. Gitu ya, anak-anak. Benar sekali, jawabannya adalah 7, 10, 1, 2, 3. Harus paham ruang jantung dan fungsinya. Dan kaya akan apa? Kaya O2 atau CO2. Itu maksudnya. Dan nanti juga harus tahu apa? Harus tahu beda antara nadi atau arteri dengan vena atau balik. Gitu. Paham? Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Lanjut ya. Nomor 8 sekarang. Yuk, minta tolong kepada salah satu untuk bisa membacakan soalnya. Kepada Mbak Dara, silahkan Mbak Dara nomor 8 dibaca. Organ yang ditunjuk nomor 3 sebagai tempat. Apa jawabannya anak-anak? Nomor 3 sebagai tempat titik-titik. Ayo silahkan chat. Nomor 3. Lihat dulu nomor 3. Sebagai tempat apa itu? Boleh chat Ustazah, silahkan. Jawabannya kenapa beda-beda semua? Masih ingat dah anak-anak? Ini. Nomor 3. Lihat baik-baik. Kelihatan enggak sih ini gambarnya? Kelihatan kan? Jelas ya? Ustazah besarkan sedikit. Nih. Jelas ya nomor 3? Apa jawaban kalian anak-anak? Loh ya. Bingung ya? Oke, coba.
salah enggak apa-apa anak-anak, serius saja, malah lebih senang ketika kalian mau menjawab dan ketika hari ini kalian tahu hari ini kalian salah, besok bisa memperbaiki kesalahan kalian, gitu ya. Seperti itu memang kalau manusia ya anak-anak ya. Hari ini salah, besok harus bisa lebih baik. Baru ini loh beda-beda. Coba kita cek ya anak-anak ya. Ustazah mau tanya ke nomor 3 dulu. Kita fokus nomor 3. Nomor 1, 2, 3. Apa sih nomor 3 itu? 4, 5. Sampai nomor 5 kan? Nanti kita cek satu persatu ya. Nomor 3. Namanya nomor 3 adalah sudah tahu nomor 3 namanya kalian tahu mungkin ya, tapi untuk yang ininya masih bingung. Ovarium, benar sekali. Atau disebut juga apa? Indung telur. Indung telur atau ovarium. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ovarium atau indung telur adalah sebagai tempat untuk ayo, kalau seperti ini udah tahu kan? Nah, itu loh. Tempat untuk oke, nanti sudah tak ajari ya. Fungsinya sebagai tempat untuk membuat telur atau sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum, begitu kan? Untuk menghasilkan sel telur, pembentukan sel telur sama. Untuk menghasilkan, oke, tak terus menghasilkan ya atau memproduksi ya, menghasilkan sel telur atau disebut juga ovum. Nama proses menghasilkan sel telur atau memproduksi sel telur atau membuat sel telur disebut apa? Menghasilkan atau membuat disebut proses apa, anak-anak? Beritahu Ustazah. Disebut proses apa? Nah, itu tahu. Pembentukan sel telur disebut proses. Oke. Oh, telur itu bunder kan? Oh, apa? Oh, genesis. Ini adalah proses pembentukan sel telur. Artinya, oh, itu bunder itu telur. Genesis itu artinya pembentukan sel telur. Itu adalah pengertian dari oogenesis. Paham? Iya. Yang benar seneng ya. Oke. Besok jangan sampai salah. Bagi yang salah enggak apa-apa. Nanti berarti bisa diperbaiki. Bisa benar kan jawabannya. Jadi jawabannya yang mana? Ovarium atau indung telur sebagai tempat pembentukan sel telur atau sebagai tempat oogenesis. Jawabannya adalah yang B. Sekarang tak jelaskan lagi, belum selesai. Nah, tadi ada banyak yang menjawab ovulasi. Nah, kalau ovulasi apa, Us? Ovulasi itu apa? Ovulasi, kalau ovulasi ini dia semata-mata tidak hanya di dalam telur saja, anak-anak. Tapi nanti ada peran bagian yang lain karena pengertian dari ovulasi adalah apa? Pengertian benar sekali. Iya. Pengertian dari ovulasi adalah lepasnya. Lepasnya. Apa yang lepas? Lepasnya sel telur atau ovum. Yang bagaimana? Yang sudah matang. Dari mana lepasnya? Lepas dari ovarium, bukannya di dalam ovarium, tapi lepas keluar dari ovarium, kan berarti kan itu ovulasi, dari lepas dari ovarium. Kemudian ditangkap nanti, telur ini akan ditangkap oleh siapa? Ada yang masih ingat? Lepas dari sel telur. Ya, yang sel telur yang sudah lepas dari sel telur yang sudah matang, lepas dari ovarium akan ditangkap, benar sekali, oleh berupa corong ya, yang berumbai-rumbai. Itu namanya apa?
Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ternyata. Fimbriae atau disebut juga infundibulum. Pelajari semuanya anak-anak, jangan hanya ovarium aja, jangan hanya oviduct aja, gitu ya. Ini paham ya? Jadi nanti kalau ada pengertian infundibulum itu apa atau fimbriae itu fungsinya. Infundibulum fungsinya adalah untuk menangkap sel telur yang sudah matang. Menangkap sel telur yang sudah matang. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Itu ya, paham? Terus berikutnya adalah ovulasi sudah tahu. Lepasnya sel telur. Sekarang fertilisasi. Fertilisasi. Ini tidak di nomor 3, tapi di mana? Di nomor berapa? Ya, silakan dilihat. Fertilisasi ada di nomor berapa? Oke, benar sekali. Ini sudah tahu semua ya. Harus hafal ini anak-anak memang. Semuanya benar. Tidak ada yang salah yang menjawab di sini. Di nomor 1. Nomor 1. Apa namanya nomor 1? Jadi fertilisasi ini terjadi di nomor 1. Apa namanya? Namanya nomor 1 itu adalah, benar sekali, ada 2 nama ya. Boleh kalian menyebutkan oviduct, boleh menyebutkan tuba fallopi. Oviduct boleh, atau tuba fallopi juga boleh. Oviduct boleh, tuba fallopi boleh. Di mana fungsinya oviduct atau tuba fallopi ini sebagai tempat fertilisasi. Apa sih fertilisasi itu? Beritahu saja. Fertilisasi yaitu apa? Fertilisasi adalah, benar sekali, pembuahan atau pembuahan. Apa fertilisasi atau pembuahan? Bertemunya sel telur dengan sel sperma. Yaitu fertilisasi atau pembuahan boleh, atau pembuahan yaitu bertemunya sel telur dengan sel sperma. Sel telur dengan sel sperma. Oke, sekarang itu fertilisasi. Sekarang lagi lanjut. Kalau pertumbuhan embrio di nomor berapa anak-anak? Pertumbuhan embrio terjadi di nomor berapa? Perkembangan embrio sama, pertumbuhan embrio sama. Oke, iya, benar sekali. Benar. Sudah menjawab dan semuanya benar. Di nomor 2. Di nomor 2. Nomor 2 itu namanya adalah apa? Ini di nomor 2 ini namanya adalah? Iya, benar sekali. Oke, nanti sudah luruskan ya. Kalian jawabannya mungkin sudah benar memang, tapi ada sedikit yang perlu diluruskan di sini. Jawabannya nomor 2 itu adalah tempatnya namanya ini rahim. Benar, ada sudah yang banyak benar menjawab ya. Rahim atau disebut juga uterus. Itu nomor 2. Ada yang tadi yang menjawab endometrium. Apa sih ini? Jadi di dalam rahim atau uterus itu terdapat dinding paling dalam yang berguna untuk memegang janin atau memegang embrio biar tidak rontok, mengikat, memegang. Itu ya, itu adalah dinding endometrium. Tapi kalau kalian ditanya, terus jawabannya apa? Oh, tempat untuk pertumbuhan atau perkembangan janin atau embrio. Ya jawabannya rahim atau uterus. Gitu ya anak-anak ya. Jadi rahim atau uterus adalah sebagai tempat perkembangan janin atau perkembangan embrio. Gitu. Saya ini tak fungsinya rahim adalah sebagai tempat perkembangan janin atau embrio. Boleh seperti ini. Ini tak taruh bawahnya lah. Tak taruh bawahnya ya. Nah, dinding endometrium itu apa, Us?
ini adalah dinding paling dalam. Dinding paling dalam dari rahim atau uterus yang berfungsi untuk apa tadi? Untuk mengikat janin atau embrio agar tidak rontok. Gitu. Kan kalian pernah tahu ya, ada seorang wanita di mana masih trimester hamil muda, trimester pertama, bulan pertama 1, 2, 3, itu kenapa harus dijaga, harus diberi obat penguat oleh dokter pada kandungannya, biar tidak cepat rontok. Ya, tidak cepat rontok, biar tidak rontok anak-anak, biar tidak keguguran, gitu loh namanya ya. Kalau keguguran itu berarti turun, tidak bisa mengikat dengan baik, tidak bisa mengikat dengan sempurna itu dinding endometriumnya. Itu ya anak-anak ya, itulah dinding endometrium. Paham? Ada yang mau bertanya? Cukup ya. Berikutnya nomor berapa ini? 1, 2, 3, sudah 4. Nomor 4 namanya enggak ada. 4 enggak ada anak-anak. Nomor 5. Apa namanya nomor 5 anak-anak? Ya, beritahu saja. Nomor 5 namanya adalah benar sekali. Ya, ada yang menjawab. Oke, sip, bagus. Nomor 5 namanya adalah, ini kalau perempuan tahu ya. Jualan apa, Us? Maaf ya anak-anak ya. Kalau sore ada bapak tukang jual mie ayam. Kalian ke sini dibelikan Ustazah mie ayam nanti. Kalau sudah selesai. Ya, yuk sini ke rumahnya Ustazah ya jam 5 sore. Ya, yuk sini. Nanti gratis dibelikan Ustazah. Habis US ya, kalau nilainya bagus ya. Hadiah itu. Yang enggak bagus enggak boleh dong, boleh gitu ya. Yuk, kita lanjut, malam bahas bakso aja ini, mau mie ayam. Ya, oke, boleh nanti ke sini ya, ke rumah Ustazah ya. Yuk, kita lanjut ya. Hujan-hujan gini mie ayam cocok ya anak-anak ya. Masih bahas mie ayam. Yuk lanjut. Nomor 5, vagina namanya. Fungsinya sekarang. Jadi dia berupa saluran yang sangat lentur, sangat elastis, bisa melar, gitu ya. Fungsinya adalah untuk apa? Yuk, beritahu saja. Oke, benar sekali. Ada yang sudah menjawab sebagai ayo lagi. Yang paling utama ya, yang paling utama adalah sebagai jawaban kalian. Bayi brojol ya. Sebagai tempat keluarnya bayi. Bayangkan loh anak-anak, bayi sebesar itu keluar lewat saluran yang sangat sempit. Nah, orang melar terus bagaimana? Gitu ya, makanya ibu itu luar biasa perjuangan pengorbanannya melahirkan kalian semua. Makanya jangan sekali-kali berlaku kasar atau tidak sopan dengan orang tua, khususnya ibu ya. Sama ayah juga enggak boleh, tapi khususnya ibu. Gitu anak-anak, karena luar biasa pengorbanannya. Loh, itu nanti berarti sobek, Us. Kalau misalnya nanti kita keluar, anaknya keluar, bayinya kan kecil usia, kemungkinan besar akan sobek anak-anak. Gitu ya, untuk apa namanya, lubang vaginanya ya. Jadi melar, iya, itu nanti salurannya melar, tapi tetap nanti ketika jalan akhir keluarnya kan tetap saja bisa jadi sobek anak-anak. Kalau apalagi kalau bayinya besar, gitu ya, gitu. Iya, itu melar, sangat elastis. Tempat keluarnya bayi sebagai tempat apa? Sebagai tempat kopulasi. Kopulasi itu apa? Kalau kalian mau tahu, sebagai tempat jalan masuknya sperma ke organ kelamin wanita. Sebagai jalan masuknya sperma ke organ tabuus ya. Oke, kita memang belajarnya seperti ini ya anak-anak, enggak apa-apa insya Allah kalau dengan Ustazah. Asal jangan sendiri ya, atau jangan dengan teman-teman apalagi yang lawan jenis gitu ya. Jalan masuknya sperma ke organ kelamin wanita atau sebagai alat persetubuhan juga boleh. Gitu ya. Itu
adalah vagina. Jadi nanti berarti panjang sampai bisa bertemu dengan sel telur, nanti berarti harus melalui lewat vagina, lewat serviks, lewat rahim, baru sampai ovidus. Panjang loh, lama loh nanti baru ketemu dengan sel telur spermanya. Iya, benar. Makanya dari berjuta-juta sperma yang keluar, akan hanya ada satu saja yang paling cepat, yang paling kuat yang bisa membuahi sel telur. Gitu ya, anak-anak. Tidak mudah untuk ketemu sel telur. Gitu ya. Berapa hari itu prosesnya, Us? Maksudnya prosesnya bertemunya sperma dengan telur atau bagaimana? Coba bisa ya itu. Bukan, itu tidak ada ukuran hari anak-anak. Ya langsung ya anak-anak ya, bisa langsung saat itu juga. Itu ya. Cuma karena sperma itu sifatnya memang mudah mati, jadi tidak gampang meskipun hanya ukuran menit atau ukuran berapa detik ya. Karena sperma itu mempunyai sifat yang mudah sekali mati, jadi memang ya itu hal yang berat gitu ya. Kalau kalian mungkin manusia ke situ aja jalan gitu ya, tapi kalau sperma itu hal yang berat karena memang sifatnya mudah sekali mati gitu ya. Ya, itulah magic ya, magic. Itulah keajaiban Allah anak-anak. Kita terkuat bisa bertahan. Kita terkuat bisa bertahan. Benar sekali. Jadi yang sudah jadi kalian itu adalah yang paling kuat gitu ya anak-anak ya, kalau misalnya mengumpamakan ya. Mas Haidar benar. Ya, keajaiban Allah ya. Magic ya, itu adalah satu hal yang luar biasa, subhanallah, yang Allah sudah menciptakan dengan sedemikian rupa. Jadi kita harus sangat bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bayangkan jika tidak bisa mengeluarkan sperma dengan baik, tidak bisa punya keturunan kan? Bayangkan jika sel indung telurnya atau ovariumnya cuma satu, jadi akan susah mempunyai keturunan kan? Gitu. Jadi bersyukur anak-anak, apapun itu keadaannya, kita harus sangat bersyukur pada Allah. Itu ya, makanya setiap hari kita bilang kita bersyukur ya hari ini, itu karena begitu, gitu ya. Oke, udah jam 17.19 ya anak-anak. Ustadzah akhiri dulu ya. Nanti untuk yang lain akan Ustadzah bahas untuk pertemuan berikutnya ya. Begitu. Tidak apa-apa ya, karena sudah menunjukkan waktu pukul 17.19. Ya, nanti Ustadzah bagi anak-anak. Nanti Ustadzah bagikan di grup 910 ya, sama sekalian rekamannya. Gitu ya, anak-anak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini nanti Ustadzah bagikan di grup angkatan. Ya, sama-sama, Mas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mohon maaf sekali anak-anak. Ustadzah mungkin terlalu panjang lebar atau ada kata-kata yang kurang berkenan dari Ustadzah yang sudah Ustadzah ucapkan, mohon untuk dimaafkan ya. Itu kita akhiri, tidak apa ya? Atau ada yang mau bertanya sebelum Ustadzah akhiri? Tidak ada, sudah cukup. Nanti akan Ustadzah share rekamannya dan akan Ustadzah share juga hasil yang tadi sudah Ustadzah tuliskan yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Itu ya, tetap dipelajari anak-anak semua yang sudah Ustadzah berikan kepada kalian. Gitu. Dari sebelum PTS ya, materi untuk persiapan PTS sampai sehari ini. Gitu ya. Oke. Anak-anak semua sudah jam 17.21, sebentar lagi kalian mau sholat maghrib, mungkin bisa persiapan dulu sebelum sholat maghrib. Bagi yang belum mau melaksanakan kegiatan yang lain, silahkan mau mandi dulu, yang belum mandi atau mau baca Al-Quran atau apa, silahkan sambil menunggu sholat maghrib ya, adzan maghrib. Oke, kita akhiri ya anak-anak. Tidak ada yang bertanya ini sepertinya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, sama-sama Mbak Sekar, Mbak Safa, Mbak Reva, Mbak Fania, Mas Ali ya, sama-sama.
Terima kasih juga anak-anak ya untuk kehadirannya pada sore hari ini. Dan bagus, luar biasa semangatnya ya. Tetap semangat sampai nanti di akhir ujian sekolah. Ya anak-anak. Oke, sudah end ya. Silahkan kalian bisa melanjutkan kegiatan masing-masing. Sudah end ya.